Ya, kembali lagi bersama kami di podcast Kompa. Nah, di video kali ini kita akan membicarakan hal hal dunia lain ya. Beda dari biasanya ya. Oke. Nah, ini kita sudah mengundang pendeta kita, Pak Rian. Halo, halo. Nah, langsung saja teman-teman ikuti kami. Oke. Nah, ini kita sedang membicarakan hal dunia lain, Pak. Ya, Nah, saya sendiri pun juga belum pernah mengalami ya, belum pernah melihat secara langsung hal dunia lain itu seperti apa. Nah, sebenarnya dari pandangan Kristen itu hal persetanan itu ada atau tidak nih, Pak? oke. Jadi pertanyaannya Mas Ape tadi, apakah hal persetanan itu ada? Iya. Baik, sebelum saya menjawab lebih dalam lagi, eh, saya ingin menyampaikan sebenarnya saya bukan pakar di bidang atau praktisi ya istilahnya. Praktisi di bidang eksorsisme. Eksorsisme itu adalah praktisi pengusiran setan gitu kan. Jadi ada beberapa teman pendeta bahkan juga non pendeta yang sebenarnya ada yang praktisi gitu kan, yang ya, sehingga saya saat ini akan menyampaikan dari sudut pandang biblis ya. Iya. Biblis itu biblika atau alkitabiah. Nah, jika tadi pertanyaannya Mas apa namanya apa tadi kan, apakah setan itu ada dalam pandangan Kristen? Nah, kalau kita bisa membaca Alkitab sendiri, sebenarnya ada, sangat jelas, dan bahkan cukup banyak bentuk-bentuk apa ya, artinya yang menjelaskan atau berbicara tentang bagaimana setan itu ada. Ya sebenarnya setan itu setan ya. Wah, ini agak ngeri ya. Agak ngeri setan ya. Iya. Kalau secara Alkitabiah sendiri, memang ada dua, perjanjian lama sama perjanjian baru ya. Di perjanjian lama tidak begitu detail menjelaskan tentang masalah persetanan, tapi kalau di perjanjian baru cukup banyak tentang persetanan, apalagi ketika kuasa-kuasa Yesus yang luar biasa berhadapan dengan uh, apa kuasa kegelapan gitu ya. Setan sendiri itu sebenarnya dalam bahasa aslinya tuh uh, Satan gitu kan. Satan. Itu sama dengan iblis. Iblis itu sama. Satan gitu kan. Satan. Kalau dalam bahasa Yunani itu Satanas atau Diabolos. Nah, jadi kalau anak yang suka bolos tuh itu ya kan, kalau bahasa asli Yunani itu Diabolos. Jadi kalau coba kalau kita lihat bahasa kita Yunani itu katanya Diabolos gitu kan. Itu Diabolos disamakan dengan setan gitu. Dalam bahasa Yunani ya. Jadi artinya bahwa setan itu ada. Itu setan itu ada. Bahaya kalau kita malah tidak percaya setan itu tidak ada, itu malah berbahaya sekali. Malah lebih berbahaya. Lebih bahaya. Ya, kita harus percaya setan itu ada. Gitu. Ya, tapi nanti kita akan bicara sejauh mana bahwa kuasanya tentu lebih rendah lah daripada kuasa Tuhan itu sendiri. Itu kalau tadi pertanyaannya adalah setan itu ada tidak? Ya jawabannya secara Alkitabiah ada. Di Alkitab pun banyak hal yang menceritakan tentang hal itu. Itu Mas Ben. Jadi kami sebagai kita sebagai orang Kristen itu harus percaya bahwa dunia lain setan itu ada. Oh ada, karena Alkitab sendiri pun menceritakan ada. Kecuali kalau di Alkitab tidak pernah disinggung setan ada, berarti kita tidak percaya. Itu jadi ada. Itu masalah. Nah, kalau menurut Kristen, setan itu dari orang yang sudah meninggal atau gimana nih Pak? Oh ya itu. Ya, jadi setan itu yang jelas Kristen ya, karena kalau agama lain beda lagi. Kristen sendiri memang tidak menjelaskan secara lebih mendetail. Tapi yang jelas beda. Setan dengan orang meninggal itu beda. Jadi bukan seperti itu. Kalau kita bicara tentang asal muasal setan dulu ya, itu kan bukan dari orang meninggal. Asal muasal setan itu kan kalau di Alkitab sangat dijelaskan. Di kitab Yesaya kalau tidak salah, kan dari malaikat yang membangkang, gitu kan. Nah, coba saja ada juga di kitab Yesaya, terus juga di kitab apa namanya Yeskiel itu sangat 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 ada sekali gitu. Jadi
yang diusir setan karena yang diusir oleh Tuhan karena kesombongan malaikat. Itu kan di saya bawa catatannya tadi mana catatan saya. Oh ya nih. Coba kita buka di dalam kitab ya ada ya, teman-teman buka kitab ya. Buka kitab enggak tuh atau pakai Alkitab ya enggak apa-apa. Ini atau Alkitab ya di Yeskiel 28 ayat 12 sampai 19. Ini Yeskiel 28. Coba kita buka sama-sama ya. Nanti saya bacakan di Yeskiel ya ini 28 gitu kan, ayat 11 sampai ayat 19. Di sini beberapa orang menafsirkan ini berbicara tentang setan, walaupun di sini tentang Raja Tirus. Jadi kalau di sini diungkapkan, saya bacakan saja. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisoporas dan nefrit, lasurit, batu darah dan malekit. Tempat tatahannya terbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub dan berjaga-jaga di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka aku buang engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kumusnahkan demi semarakmu. Ke bumi dan kulempar pada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu, dan seterusnya. Ini sebenarnya banyak yang menafsirkan ini tidak berbicara tentang Raja Tirus, tapi lebih kepada setan. Jadi setan itu asal muasalnya adalah malaikat yang diusir Tuhan karena kesombongan dia. Itu jadi bukan dari orang mati kemudian jadi setan. Kalau di agama lain itu bisa sebagai roh jin itu macam-macam. Dari kejauhan pun juga beda. Kan kalau di dalam kepercayaan Kristen dan dia meninggal dalam Tuhan Yesus, nah kan jelas rohnya akan kembali ke surga. Nah itu kan jelas. Jadi bukan itu kalau menurut biblis ya saya kurang tahu kalau menurut praktisi di bidang eksorsisme, tapi kalau saya memahami seperti itu. Ketika orang sudah mati dan dia mati dalam Kristus, maka dia akan sehingga kan di dalam Kristen sendiri itu kan tidak ada mendoakan orang meninggal. Gitu kan, beda dengan yang lain gitu kan. Kalau kita kan tidak ada mendoakan orang meninggal, hari keberapa kita doakan, karena kan ada tradisi untuk hari yang ketujuh orang itu masih ada di rumah, 40 hari orang itu masih di halaman rumah, terus 100 hari masih nenggone tanggone RT atau RW. Kemudian nanti lama kelamaan kita akan menjauh sampai 1000 hari akhirnya hilang gitu kan. Nah, tapi kalau di dalam kepercayaan Kristiani berdasarkan Alkitabiah, kita kan tidak seperti itu. Ya, dia akan berada bersama dengan Tuhan, gitu kan, dalam alam kekekalan, bahkan sama masuk dalam kerajaan surga. Itu sebenarnya. Itu. Jadi kami pun juga ya bukan saya sih Pak. Kami orang-orang juga pernah melihat orang yang sudah meninggal itu istilahnya bergentayangan lah. Itu Kak, karena halusinasi kita atau bagaimana? Ya, itu kalau saya secara biblis saya memahami ya. Mungkin nanti coba kakaknya yang di bidang praktisi yang tentang eksorsisme ya. Itu kalau menurut saya memang di Alkitab tidak diceritakan seperti itu, gitu kan. Bahkan kalau ini ada cerita Lazarus orang miskin yang mati gitu kan, ya kan, dia mati sama-sama dengan orang kaya mati. Tapi orang Lazarus itu ada di neraka, sedangkan Lazarus dipanggil Bapak Abraham. Orang kaya bilang, tolong aku akan kembali ke dunia. Tapi bilangnya kan tidak bisa. Kamu udah di situ. Saatnya pun kamu kembali, dia tidak akan percaya sama kamu. Nah itu, sebenarnya itu aja Mas. Nah,
orang-orang pun juga pernah mengalami istilahnya diikuti oleh setan. Ya. Nah itu jika kita orang Kristen diikuti setan itu apakah bisa diusir, Pak? Oh, ada tentang pengusiran ya? Iya. Ya, bisa. Jadi kita diberi kemampuan sebenarnya untuk bisa mengusir setan. Jadi artinya saya memang pernah mengalami beberapa kali, walaupun saya melihat nyata bahwa banyak orang yang melihat misalnya kayak saya kerasukan setan tuh ya. Tapi memang antara kerasukan setan dan orang yang gangguan kejiwaan psikologis, depresi itu ya, itu beda-beda tipis. Sehingga memang butuh kemampuan khusus untuk melihat apakah ini benar-benar ada setannya atau tidak, gitu kan. Tapi memang kelihatannya ada beberapa bentuk yang berbeda. Misalnya, saya pernah mendampingi orang yang mungkin bisa kerasukan setan, seorang perempuan, ibunya kecil, dia bisa melempar bantal dalam jarak yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Dia seorang perempuan dan diangkat orang banyak itu tidak kuat ya, dengan mata merah dan mata melotot. Tapi juga ada hampir sama tapi tidak kerasukan setan. Saya dulu pernah punya cerita dari dosen saya ya. Jadi dia seorang profesor di bidang pakar konseling keluarga. Dia mendatangi sebuah pernikahan dan yang menikah itu adalah kakang ragil bahasa Jawanya. Kakang ragil jadi dia punya kakak 2, punya adik ya, dia nomor 3 gitu. Oh ya, kakang ragil. Kakak yang 1, 2 udah nikah, yang nikah itu yang ragil. Ya ketika prosesi pernikahan itu yang nomor 3 ini ya dianggap orang kerasukan setan. Kebetulan dia dari denominasi tertentu sebuah gereja. Jadi itu banyak hamba-hamba Tuhan yang hadir, lampunya ditenggingi tuh. Dalam Yesus keluar. Yang kok rambut-rambut gitu. Itu akhirnya Pak namanya proposal itu, dosen saya itu datang, dia melihat situasi, dia minta izin sama keluarganya itu kan. Sama keluarganya, Pak Bu, bisa saya bicara yang itu seorang perempuan berusia 40 tahun, dia belum menikah. Saya bisa enggak untuk ketemu dengan anak ibu 4 mata aja? Oh bisa Pak, itu Pak pendeta itu jujur. Dan ternyata betul, dia tidak kerasukan setan. Dia hanya mengalami apa disebut dengan depresi budaya. Dia kakak 2-nya udah nikah, yang adiknya nikah, dia usia 40, perempuan belum nikah, disuruh untuk nikah. Dia mulai depresi tertekan luar biasa, dan akhirnya diberi pemahaman ya sudah gitu kan. Jadi akhirnya sampai pada akhirnya akhirnya sembuh karena itu enggak kerasukan. Saya pun juga pernah ada seseorang perempuan yang dianggap kerasukan setan. Saya dibel oleh seseorang, Pak pendeta ini si A, ini kerasukan setan. Itu waduh, saya pada itu masih menjadi pendeta yang baru. Waduh, saya belum punya pengalaman sama sekali. Waduh, ini piye? Saya ingat bahwa saya punya teman pendeta yang dia punya karunia khusus di bidang itu. Saya ngebel, Pak ini gimana Pak? Saya dibel. Namanya siapa? Itu pendeta itu. Ini, coba tunggu 10 menit ya. Gitu. Ya Pak pendeta termasuk itu bilang dia tidak kerasukan setan. Wah, dia bilang. Lalu dia hampir dipecat dari tempat kerjanya. Wah kok tahu atau saya tidak percaya. Lalu ya udah, kamu datang ke sana, bawa air putih gelas gitu kan, nah, kamu doakan air putihnya beri CTM. Wah tenang, udah ikuti aja petunjuk saya. Gitu. Sampai sana itu sedang dikerubungi banyak orang Mas. Wah dia ditenging-tenging sama dalam keluar. Sampai sana masuk berhubung sumuk ya. Saya Mbak itu. Pak Rian tahu nama saya. Pak Rian tahu loh. Tadi kok ditenging jadi tak sadar itu bilang itu. Ya. Dan ini saya kok berhubung banyak orang apa itu baru itu. Nah, saya bilang aja jenengan sakit. Sakit ya. Udah yang lain keluar aja lah itu. Saya bilang itu cuma ibunya aja yang kasih. Ajak ibunya. Mbak ini diminum ya, ini ada air putih. Saya sudah saya beri. Dan ternyata selang berapa waktu dia tidur, pagi udah tenang. Dan
paginya saya selidiki, ternyata betul dia mengalami masalah dengan pekerjaannya. Nggak tahu pegang atau enggak, tapi masalah dengan pekerjaannya. Itu. Nah, jadi memang itu butuh orang-orang khusus, Mas, untuk bisa tahu ini gangguan psikologis atau memang ada kerasukan setan. Gitu. Tapi kalau seandainya itu iya pun, sebenarnya kita punya kemampuan di bidang itu. Kita sebagai, saya sempat dibilang ya, gimana cara ya udah kamu doakan, beri tanda salib, udah, terus kamu ada training khusus itu. Walaupun saya juga belum pernah melakukan itu training khusus itu. Saya selalu minta bantuan orang lain untuk artinya yang bisa memahami. Tapi kadang-kadang kalau sudah selesai gitu, saya juga pernah diserai, dah ini udah tanda setannya, sekarang tugas jenengan, karena ini secara gangguan psikis sangat besar. Gitu. Jadi sebenarnya itu. Ada juga yang sampai pada masa yang memang gimana ya, terkait juga mungkin ada yang mungkin di lapangan ada yang kerasukan setan banyak itu kan, apakah kerasukan setan. Saya pernah tanya sama seorang praktisi di bidang itu biasanya tidak semua kerasukan setan, hanya satu, tapi yang lain tuh semacam histeria masalah. Dan itu biasanya perempuan dan biasanya karena kekosongan pikiran gitu kan. Itu jadi gampang masuk dan gampang ada semacam tekanan. Itu sebenarnya, Mas. Nah, ini ya kembali lagi Pak, jika kita diikuti terus semisal kita dikirimi dari orang yang tidak bertanggung jawab, itu apakah itu kami sebagai orang Kristen bisa mengusirnya setan itu? Ya, itu sangat bisa. Kalau kita coba lihat di ayat Alkitab ya, tentang pengusiran setan, kalau di sini memang saya melihat ada dua hal nih. Coba saya akan mengajak membuka Matius 17 ya. Ini sangat jelas sekali. Matius 17 ayat yang 19 sampai 20. Matius 17 ayat 19 sampai 21 akan saya bacakan. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan ini?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Nah, ini catatannya. Jadi kan artinya kalau kamu punya sebesar biji sawi pun, kecil pun, iman, kamu bisa melakukan itu. Nah, tapi di sini ada tambahan ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi memang ada setan-setan itu yang memang agaknya mungkin kalau dalam bahasanya kita manusia tuh pangkat-pangkatnya gitu. Dan saya juga pernah bertanya kepada praktisi seorang pendeta yang menggeluti punya talenta itu, memang seperti itu. Ada seperti ini kan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berarti ini tingkatnya lebih tinggi. Ya. Dan juga ada ayat yang kalau kita di Lukas 11 ayat 14 sampai 26, ini juga jelas sekali. Lukas, sahabat bacakan lagi ya, Lukas 11. Nah, Lukas 11 ayat 24 ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan." Nah, aku akan kembali ke rumah ini katanya yang kutinggalkan. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat. Nah, ya ini lebih jahat berarti kan tingkahnya lebih ngeri lagi. Ya, jadi memang agaknya berdasarkan Alkitabiah memang kita bisa melihat bahwa ada tingkatan-tingkatan juga yang memang tidak bisa diusir hanya dengan setan pergi gitu. Tidak bisa, harus doa puasa. Artinya memang butuh proses yang sangat lama sekali gitu. Jadi ada sedikit pengalaman Mas. Ini seorang pendeta senior di Klaten, tidak perlu saya sebutkan namanya. Pendeta senior ini tidak percaya sama hal yang seperti ini gitu kan. Tapi pada suatu saat dia mengalami sendiri melayani seorang perempuan yang
dalam tanda kutip mungkin disantet gitu. Iya. Akhirnya dia minta bantuan sama pendeta yang punya pengalaman di bidang itu. Akhirnya sebelum melakukan prosesi pengusiran setan gitu ya, itu dia berdoa dulu 2 orang, menyanyi memuji Tuhan, minta perlindungan Tuhan dulu sebelum melakukan pengusiran setan itu. Dan akhirnya memang pengalamannya adalah si perempuan ini dia mutahnya tidak mutah, tapi mutahnya tidak mutah nasi, tapi mutahnya tuh kayak paku, benderat, yang tayangan semua itu. Dan itu Pak Pendeta senior sepuh di KT sekarang masih hidup, pendeta itu dari yang tidak percaya menjadi percaya. Ya akhirnya bagaimana harus dilepaskan, ada semacam pelepasan, tapi yang melepaskan pun juga harus ditamangi dulu mas, karena menurut cerita yang Pak Pendeta, dia seorang pendeta GKJ yang saya sebutkan. Kadang-kadang GKJ tidak percaya kadang-kadang kayak gitu. Tapi akhirnya kalau baru mengalami baru percaya, gitu kan. Percaya, dan akhirnya Pak Pendeta yang tadi yang sudah terbiasa tadi ya, dia katanya mengalami serangan balik juga, gitu kan, dengan badan panas dan lain sebagainya. Jadi memang harus butuh tim juga kadang-kadang, tidak bisa sendiri untuk menghadapi yang memang jenis-jenis khusus. Sehingga memang kalau saya secara pribadi, saya merasa tidak punya kemampuan di bidang itu lebih dalam. Kalau saya menghadapi situasi itu, saya juga seringkali minta bantuan teman-teman pendeta yang punya kemampuan atau talenta lah istilahnya ya, di bidang itu. Ya baru kalau kemudian dinyatakan ternyata itu bersih, tidak ada kuasa kegelapannya, ya biasanya karena cuma hanya masalah depresi aja, yang masalah gangguan. Sehingga memang seperti itu. Tapi katanya atau dalam hal itu pun kita diberi kemampuan, gitu. Nah, dan tidak perlu dipertentangkan. Jangan masih ingat tidak ketika di Injil dikatakan di luar murid Yesus ada orang yang mengusir setan. Murid Yesus menjadi marah-marah kan. Itu ada yang mengusir setan itu bagaimana itu kan? Biarkanlah dia. Kok selama dia masih satu kelompok dengan kita, itu tidak masalah, gitu kan. Jadi itu juga diberi kemampuan sebenarnya. Gitu. Jadi yang penting jangan takut, gitu ya. Ya, karena kalau di dalam Alkitab ini sendiri pun juga sangat jelas, gitu kan. Melawan iblis itu kalau 1 Petrus 5 ayat 9, lawanlah dengan iman yang teguh pertama. Yang kedua Yakobus 4 ayat 7, lawanlah iblis maka ia lari daripadamu. Terus yang Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah ini jadi bagaimana kita tidak memberi peluang pada iblis masuk dalam tubuh kita. Biasanya kalau pikiran kosong, ya itu bisa terjadi. Pikiran kosong masuklah itu, ya, pikiran kosong punya masalah, dan itu bisa seperti itu. Itu mungkin terkait bagaimana kita melawan iblis atau melakukan pengusiran setan. Yang dikatakan di Alkitab juga kan kita mengusir setan dengan berdoa dan berpuasa. Nah, kita sebagai orang awam itu apakah bisa mengusir setan dengan cara berpuasa itu? Nah, dan kalau bisa, itu berpuasanya seperti apa? Ya, kalau di Alkitab tidak dijelaskan puasanya gimana. Ya, kalau menurut saya doa puasa biasa. Dan tadi yang saya katakan, kita harus kita mengajak orang-orang diberi kemampuan khusus untuk melakukan itu. Saya pun sebagai pendeta, saya tidak sendiri. Ketika saya dapat kasus seperti itu, saya biasanya akan mengajak teman. Dan saya tidak akan melakukan itu, terlalu rawan terhadap itu, rawan. Jadi akan kita tidak tahu yang dihadapi siapa, gitu kan. Apalagi kita itu berbicara bahwa itu jenis ini, kita tidak tahu ini jenis ringan atau jenis kelas kakak atau setan kelas apa, kan kita tidak tahu ya, sehingga memang butuh orang khusus mas. Sehingga tekniknya harus ada beberapa pengalaman saya lihat kadang-kadang butuh waktu lama mas. Termasuk tadi yang saya katakan orang yang tadi mutah itu beberapa hari mas baru bisa terjadi. Dan itu memang harus doa puasa terus dengan cara berdoa sebelum melakukan ritual itu, dan yang mendoakan dirinya sendiri supaya dilindungi
kalau dalam meminjam bahasanya gereja karismatik itu ya, tutup bungkusnya dengan darahmu. Nah, itu. Itu terus juga dengan memohon perlindungan untuk anggota keluarganya. Gitu, supaya dalam tanda kutip tidak ada tadi serangan benar tuh akan membawa 7 roh yang lebih jahat itu lebih banyak lagi. Namanya legion ya. Mungkin kan kalau yang Yesus juga memindahkan itu kan, Yesus pun juga sebenarnya mengusirnya dengan cara memindahkan, Mas. Ingat kan dari pemuda Gerasa kerasukan setan ya, kemudian Yesus datang dan dia memindahkan ke berapa ribu babi, artinya babinya masuk ke jurang semua, mati semua, lemas. Nah, biasanya kalau orang yang sudah kerasukan setan gitu selesai dia akan langsung lemas gitu, langsung lemas itu. Nah, itu kita juga berbicara kan, kita juga berada di Jawa. Nah, dengan adat-adat Jawa itu beda tipis dengan ilmu hitam atau tidak ya? Misal kita dikasih warisan dari orang-orang dulu. Nah, ini letak KI ben kue selamat. Nah, itu kan kita nggak tahu, Pak. Itu gimana ya? Nggak tahu kalau ada isinya apa enggak. Itu udah terlanjur kami terima. Udah terlanjur kita terima. Nah, itu sebagai orang Kristen itu kalau sudah terlanjur menerima itu gimana, Pak? Biasanya ada yang model itu akan dilarung. Artinya dilarung itu ya dibuang isinya itu. Jadi ada juga yang model tenging itu ada juga kan, ya, biar hilang. Tapi nanti ada yang pernah kesaksian akan kembali lagi. Lah ada banyak yang itu dibuang ke laut. Jadi ada larung itu istilahnya dilarung. Dan memang lebih baik memang setiap pemberian apapun juga saya kira harus hati-hati juga ya. Apalagi benda-benda khusus, walaupun tidak semua benda loh ya. Ada benda-benda yang memang bersih, gitu kan. Jadi tidak semua benda itu ada isinya, gitu kan. Ada benda-benda yang bersih. Ya memang tadi saya katakan butuh orang khusus untuk melihat itu, gitu kan. Karena memang kadang-kadang tidak tampak bedanya itu kan. Apa namanya, ini ada isinya atau enggak itu kan. Kadang-kadang kita tidak tahu, ya butuh orang tertentu yang punya talenta untuk melihat. Gitu. Tapi kalau menurut saya ya memang apapun kan ya, apapun jenisnya, pegangan atau cekelan lah ya, piye ben suguh terus nanti apa ya, pakai itu sesuatu piye ben nanti Mas Abed belum punya pacar kan, punya ya Mas ya. Atau aku ben pacar aku seneng karo aku terus nggo susu ben kayak apa orang itu pemain drama Korea itu ya, sekarang kan sedang tren tapi biar saya Limingho itu pakai susu. Nah itu lebih baik didengar karena itu beberapa pengalaman yang saya dengar dari praktisi eksorsisme di bidang itu, dia akan mengalami kesulitan kalau apa namanya, dia akan dipanggil Tuhan, sehingga harus dilepaskan semua hal yang dilepaskan semua supaya wajar lah, dengan wajar itu, karena itu nanti akan sangat sulit katanya untuk melepaskan itu gitu kan. Dan kalaupun bisa mereka akan kesakitan, sehingga memang pakai susuk, pakai apapun yang memang biar berkarisma, berwibawa itu dengan wajah itu perlu ditinggalkan gitu kan. Supaya ya wajar lah, kehidupan wajar itu sudah baik gitu. Karena memang ada beberapa orang yang berhasil juga dengan kewajaran, karena dia ulet, dia tangguh ya. Sukses seseorang itu kadang-kadang ulet, dia punya manajemen yang luar biasa itu juga. Karena ada beberapa orang yang berhasil hidupnya karena manajemen hidupnya di luar biasa, mengaturnya bukan semata-mata karena dia pakai cekelan ya. Walaupun kita juga kadang-kadang tidak tahu mana yang pakai, mana yang enggak, ya itu aja. Semisal kita juga pernah memakai cekelan, kemudian kita memakai susu, itu kan dari kita sendiri ingin lepas dari semuanya itu. Nah itu apakah Tuhan menerima kita lagi atau sangat menerima ya. Orang berdosa pun diterima ya. Jadi orang berdosa pun diterima, apalagi yang pakai itu kan berarti kan kalau melepaskan kan berarti sudah dilepaskan semua, bahwa hidup saya sekarang semua tergantung Tuhan yang menciptakan hidup saya, yang kuasanya jauh melebihi dari kuasa-kuasa tadi yang mungkin membuat saya kehormatan,
kecantikan, ketamanan, kewibawaan itu. Jadi artinya Tuhan pasti akan sangat senang ketika kita melepaskan atribut semua itu kan. Uang kita lahir dengan telanjang, besok mati kan juga dengan telanjang. Ya paling pakai jas berdasi. Gitu. Nggak bawa uang pun nggak bisa. Iya. Gitu. Nah, kemudian saya juga pernah mendengar bahwa orang Kristen itu tidak bisa disantet. Nah, itu apakah benar atau enggak? Saya juga pernah tanya itu sama seorang teman saya pendeta. Nggak bisa kalau dia nggak pernah punya kepahitan. Artinya dia bukan pendendam. Tapi kalau dia hidupnya penuh kasih, sulit disantet. Tapi kalau hatinya dia punya dendam, jadi dia tahu ya dendam, punya dendam, dia gampang disantet. Bisa mas. Gitu. Tapi kalau dia orang Kristen, benar-benar Kristen, dia tidak pernah punya dendam, ya dia ketika disakiti orang ya dia itu malah balik karena mental mas. Tapi kalau dia punya dendam ya ini kesempatan. Ini kan hampir sama mas, kayak itu kan ada peluang sebenarnya. Kalau kamu buka peluang itu masuk, kayak ada kamu naik motor pergi kemana, ya apa jenisnya kuncinya mbok candalkan nih motor, ya kamu tinggal masuk ke rumah itu kan. Ada orang lewat, ini kan peluang kan, wah ini kesempatan mbok ini masuk aja, itu gitu mas. Jadi kalau kita memberi peluang bisa mas. Ya saya mendengar banyak orang, bukan banyak teman pendeta yang punya praktik di bidang seperti itu. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita punya dendam itu. Dendam. Jadi kalau disakiti orang ya ampuni dia terus. Itu tidak akan memberi peluang untuk masuk mas. Itu kan. Ya, itu. Jadi yang penting itu lah, jangan sampai punya dendam dengan orang lain. Kan seringkali kan kita masuk punya dendam dengan temenan, disengit, marahan atau dendam, hilangnya dendam itu pengalaman yang pernah melakukan itu. Jadi jangan sekali-kali punya dendam itu. Nah, kemudian pernah juga mendengar mitos-mitos Jawa seperti gimana ya, tidak boleh makan di depan pintu, kemudian nyapu pada malam hari. Nah, seperti itu kita sebagai orang Kristen percaya atau tidak Pak dengan istilah-istilah seperti itu? Ya, berbicara tentang mitos memang kita mulai dari segi mana dulu sih. Kadang-kadang mitos itu juga kadang-kadang ada baiknya. Jangan makan di depan rumah ya bener kan. Terus dengan apa namanya, perempuan wedok mangan karo mekongkong, nah itu kan. Itu kan ya secara etis kan benar aja kan jadi saru kan, yang duduklah makan di apa, apalagi Jawa kan. Nah, sehingga kan apa misalnya kalau di Jawa kan memang banyak orang Jawa masih senang resepsi kan. Jadi nganten duduk dilayani gitu kan. Beda kalau orang kota udah mulai prahmanan gitu kan. Jadi sebenarnya masalah budaya aja tuh sebenarnya kalau seperti itu. Jadi memang harus juga bisa membedakan masalah apa mitos jangan nyapu malam apa jenenge malam-malam hari yang kan ganggu kan orang tidur ya. selak gitu kan. Ya, jadi sebenarnya harus dibedakan juga. Jadi, tapi memang kadang-kadang ada banyak filosofi yang sangat bagus mas tentang apa ya petuah-petuah Jawa itu loh, yang kadang-kadang itu dihilangkan. Terus saya mbok aja bengi-bengi nganu apa jenenge kuwi nganu itu sembarangan. Ya karena supaya cinta alam. Kalau saya lebih lihat dari segi positifnya mas. Oh ini sebenarnya bagus juga ya bendora negara wet sak sembarang. Sekarang kan atas nama pembangunan buat tegor kabeh. Nah, beda dengan kalau kamu pergi ke Bali lah. Coba sana kan tanaman diberi apa blebet gitu kan. Iya. Dan benar-benar menjadi rimbun, menjadi teduh karena cinta alam itu mas. Kalau saya lebih memaham dari sudut pandang seperti itu mas. Gitu. Jadi kadang-kadang seringkali ya kadang-kadang ada berniat juga. Itu kan kata-kata bijak yang kadang-kadang kita tuh ambisi kita, nafsu kita menjadi besar untuk menguasai dunia ini, akhirnya malah menjadi semua apa tidak bijak dalam menjalani kehidupan gitu. Itu mas. Kemudian jika kita melihat hal-hal mistis, hal-hal dunia lain, kita sebagai pemuda, sebagai orang-orang Kristen itu apakah takut dan gimana cara mengatasi jika kita melihat hal-hal dunia lain? Oh ya,
Kalau yang melihat biasanya mereka punya kemampuan khusus ya. Iya. Saya sebagai pendeta saya juga belum pernah melihat seperti hal itu. Tapi kalau istri saya pernah melihat itu sering. Ya, tapi kalau istri saya ya dia cuek aja. Dia nggak pacangin lalu selesai itu. Ya itu. Jadi jangan anggap biasalah mereka biarkanlah dengan dunia sendiri gitu. Yang penting kita jangan takut gitu. Kalau kita takut itu tadi peluang lagi mas gitu kan. Jadi kan orang takut itu kan malah menjadi peluang sasaran bukan. Wah ini untuk ditindas itu kan, wah ini takut tuh sekalian aja itu kan. Itu. Jadi intinya jangan takut, yakin bahwa diri kita lebih punya kemampuan tuh mengusir setan itu. Gitu ya. Kalau saya misalnya kalau kayak gitu ya udah. Kalau saya pribadi loh ya, karena saya juga sering kali mengalami hal yang aneh dalam hidup saya. Ya, jadi saya ya bilang ya udah kita hidup di dunia yang beda. Ya, jangan mengganggu. Kalau mengganggu, saya usir kamu, gitu kan. Saya pindah kamu, gitu kan. Udah, yang penting jangan ganggu saya dan kehidupan saya, dan keluarga saya dan semuanya orang-orang saya cintai, gitu aja. Ya udah selesai. Ya, saya bilang gitu mas. Kadang-kadang saya seperti itu. Karena tetap kuasa Tuhan Yesus dalam hidup kita itu lebih besar banget mas. Itu jadi saya yakin mas bahwa darah Yesus itu luar biasa. Jadi kuasa kematian Yesus kan jelas banget di sadar kita kan jelas kan. Bahwa dia turun ke alam maut gitu kan. Ya kalau ya kita berdoa aja mas, berdoa kayak Bapak kami itu loh. Janganlah mengalami dalam pencobaan itu dalam pada pencobaan. Pencobaan itu sebenarnya dimaksud adalah lebih kepada kuasa kegelapan. Jadi bukan cobaan hidup masalah tuh enggak. Itu sebenarnya kalau dalam konteks itu adalah konteks kuasa kegelapan. Sehingga kan tidak pada cobaan itu. Sama Yesus kan ketika dia dicobai, apa yang dilakukan Yesus? Takut enggak? Dia malah melawan kan? Ya, jadi melawannya dengan cara apa? Ya dengan pertolongan Tuhan juga. Ya, sehingga harus kuat imannya dulu. Kuat iman, dia akan kontal lah iblis itu. Ya, dia akan kontal. Yang penting kita jangan memberi peluang untuk masuk gitu. Kalau kita memberi peluang ya udah, itu harus perlu ada pertolongan khusus. Tapi kalau kita tidak beri peluang, saya kira aman-aman aja. Gitu kan. Kayak Yesus kan dia tidak pernah memberi peluang. Ketika dia disuruh mengubah batu menjadi roti kan, sedang puasa itu, Yesus kan bilang manusia hidup bukan dari roti saja. Mundur mah. Iblis sing godho meneh sing ketok sing sing luar biasa kan, wah dia dibawa ke mana, ke bumbungan bait Allah. Wah kamu kan anak Allah, coba kamu terjun. Wah mungkin setan pikirnya kayak Superman. Yesus kayak Superman, wah nggak usah mabur. Mabur atau karena malaikat akan menadai, tapi itu kan juga tidak mau kan, dia tidak ingin menunjukkan kuasanya. Ya, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Yang ketiga nekat, wah bawa lagi ke atas bukit, wah lihat, wah ini semua kekuatannya akan saya berikan kepadamu kalau kamu menyembah. Akhirnya apa? Nyalah kamu iblis itu. Ngadius itu kan. Jadi kadang-kadang juga nyalah kamu iblis. Sama seperti Petrus ketika dia teriak dengan Yesus kan, Yesus bilang aku akan mati. Petrus kan bilang enggak Tuhan. Wah, dia kan menghalang-halangi karya kematian Yesus sampai kebangkitan Yesus kan. Yesus bilang apa? Nyalah kamu iblis, bilang siapa Petrus. Ya, karena sudah dikuasai oleh kuasa itu kan untuk menghalangi. Ya, iblis itu seringkali memang melawan kuasa Tuhan. Itu ya, dari sejak zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru sangat tampak sekali. Dia menghalang-halangi karya keselamatan Allah. Itu yang harus dilawan supaya tidak ada peluang sama. Walaupun kan di endingnya Alkitab pun di Wahyu artinya kan menang kan. Ya, ada bahasa dari Buddha dan lain sebagainya. Endingnya kan seperti itu. Itu. Kemudian kembali lagi tadi kan kita hidup siapa. Nah, kita setiap hari kematian atau setiap hari istilahnya merayakan kayak misalnya 7 harian. Nah itu kita kayak nyekar ke makam. Nah itu hal benar menurut Kristen itu hal benar atau melenceng dari jalan Tuhan? Ya kalau tentang masalah seperti tradisi itu ya, itu tradisi budaya. Itu kalau misalnya kayak ada 7 hari, 40 hari gitu kan, itu
kalau di dalam GKJ itu ada istilahnya transmutasi budaya, Mas. Apa itu transmutasi budaya? Yaitu artinya menggunakan budaya yang ada tapi merubah isinya. Ya, isinya tahu ya. Iya. Kan kalau ada kepercayaan, bagi kita kan kita hanya mendoakan orang mati kan. Maaf, kita hanya menyerahkan alamat pada Tuhan. Jadi kita kan bukan mendoakan orang mati, tapi kita kan mendoakan yang masih hidup. Ya bisa aja mau 7 hari 40 hari, tapi bentuknya kan namanya sistem penghiburan, menghibur yang masih hidup, gitu ya. Ya kalau nyekar gimana, misalnya kayak nyekar ya nggak masalah, itu kan untuk mengenang aja sih. Bagi saya nggak masalah, malah bagus kalau kita ingat terus kan. Ingat terus, saya bukan untuk menjadi sedih ya, tapi ingat bahwa saya pernah hidup, bahwa saya pernah punya orang tua, saya pernah punya saudara, itu kan. Bagi saya nggak masalah, itu kan hanya simbolis nyekar tuh bunga tuh biar harum namanya gitu aja. Jadi ini sebenarnya kalau ini nggak masalah kalau menurut saya. Tapi kalau saya kembali ke 750 hari, kalau nggak diadakan pun gimana ya nggak masalah juga, nggak mau mengadakan nggak masalah. Nah setelah dikubur satu kita hanya berdoa biasa, penghiburan nggak masalah, selesai, nggak harus. Kalau mau mengadakan ya monggo aja, tapi tadi hanya sebatas kita penghiburan, karena yakin bahwa yang sudah meninggal dalam Kristus Yesus dia sudah bersama dengan Tuhan itu dalam kekekalannya dia. Ya, jadi teman-teman itu tadi pembicaraan hal tentang dunia lain, tentang mistis ya. Terima kasih Pak Rian Ya, sudah sama-sama Mas Abed menjelaskan tentang hal setan dari pandangan Alkitab dan dari pandangan Kristen. Teman-teman, cukup sekian dan tunggu video kami selanjutnya. Salam teman-teman. Halo.